قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. قال الحكم الثالث هل ينسخ القرآن بالسنة. Jadi hukum yang ketiga, apakah boleh Al-Quran itu dinasakh menggunakan hadis? Pertanyaan ini muncul dari masadir syariah, di mana masadir syariah al-muttafaq alaiha yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Ini muttafaq alaih. Apakah runtutan Al-Quran dan hadis itu satu derajat atau satu tingkatan? Tidak. Jadi tingkatan pertama adalah Al-Quran, tingkatan yang kedua hadis. Nah, dari tingkatan ini ada pertanyaan dan muncul pertanyaan seperti ini. Boleh gak Al-Quran yang mana itu tingkat pertama bisa dinasah dengan hadis yang posisinya adalah di tingkatan yang kedua? Nah, jadi seakan-akan beda iskal. Ittafaqal ulama'u anna al-Qur'ana yunsakhu bil Qur'an. Jadi sepakat semua para ulama kalau Quran bisa dinasakh dengan Al-Quran. Wa anna sunnata tunsakhu bis sunnah. Hadis boleh dinasah dengan hadis. Wal khabarul mutawatir yunsakhu bimithli. Khabar mutawatir bisa dinasakh dengan khabar mutawatir. Jadi di sini tidak ada ikhtilaf ulama, semuanya sepakat. Tapi mereka itu berbeda dalam masalah apa? Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berbeda dalam hal yunsakhul Qur'an bi ghairil Qur'an. Boleh enggak Al-Qur'an dinasah tapi dengan selain Al-Qur'an? Al-Qur'an dinasah dengan hadis, Al-Qur'an dinasah dengan qiyas. Wal khabar mutawatir bi ghairil mutawatir. Boleh enggak khabar mutawatir dinasah dengan khabar ahad? Ya. Boleh enggak? Fa dhahaba asy-Syafi'i ila anna an-nasikh lil Qur'ani la budda an yakuna Qur'anan mithlahu. Terus napa kelanjutnya? Fala yajuzu naskhul Qur'ani bis sunnati indah. Jadi menurut Imam Syafi'i, Quran harus dinasakh menggunakan Quran. Jadi gak boleh Quran dinasakh dengan hadis. Ya, gak boleh. Menurut Imam Syafi'i, Quran tidak boleh menasakh Quran tidak boleh dinasakh dengan hadis karena tingkatannya berbeda, posisinya berbeda. Tapi pendapat mayoritas para ulama boleh. Wa dhahabal jumhur. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya ila jawazi naskhil Qur'ani bil Qur'an. Boleh hukumnya Quran dinasakh dengan Quran wa bis sunnah. Dan juga boleh Al-Quran dinasakh dengan hadis. Apa itu? Bis sunnatil mutahharah. Aidan li'anna al-kulla hukmullahi ta'ala wa min indih. Karena Al-Quran itu dari Allah, ya hadis tentunya dari Allah juga, hanya melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil Imam Syafi'i? Jadi setelah kita memaparkan pendapat-pendapat mereka, jadi ada dua pendapat di sini. Pendapat Imam Syafi'i tidak boleh Quran dinasakh dengan hadis. Menurut jumhurul ulama boleh. Al-Quran dinasakh dengan hadis itu hukumnya boleh. Apa dalil Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasanya tidak boleh Al-Quran dinasakh dengan hadis?
Istadalla al-Imam Asy-Syafi'i ala man'i nashil Qur'ani bis sunnah biqaulihi ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi dalil Imam Syafi'i tidak boleh Al-Qur'an dinasakh dengan hadis adalah ayat tadi. Ma nansakh min ayatin, kata Allah, kami tidak akan menghapus satu ayat, satu hukum, kecuali kami akan mendatangkan dengan yang lebih baik. Nah, pengambilan dalil dari ayat ini seperti apa? Wa wajhul istidlal. Pengambilan dalilnya adalah indahu, menurut Imam Syafi'i, min wujuhin, dipandang dari beberapa sisi. Yang pertama, coba di sini di ayat perhatikan, annahu qol, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman na'ti. Na'ti itu fa'ilnya siapa? Na'ti. Nahnu kembalinya pada siapa? Allah, ya, mu'azzim nafsah, ya, bukan kita semua tapi kami, ya, Allah mu'azzim nafsah. Na'ti wa asnadal ityana ila nafsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ityan atau mendatangkan ini pada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Na'ti, bukan ya'ti Muhammad tapi na'ti. Ay nahnu. Wa huwa la yakunu illa idza kana an-nasikhu Qur'ana. Dan itu semua tidak mungkin kecuali yang nasikh juga Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an harus dengan Al-Qur'an karena firman Allah berkata na'ti, bukan ya'ti Muhammad tapi na'ti. Ini pengambilan dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, pengambilan dalil dari ayat tadi, ats-tsani annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman na'ti bi khairim minha, dengan yang lebih baik dari ayat yang tadi yang dihapus. Wala yakunun nasikh khairan illa idza kana sunnah. Dan nasikh ini tidak mungkin lebih baik kecuali yang nasikh juga hadis, yang Al-Qur'an, ya. Lianna sunnah la takunu khairan minal Qur'an, karena hadis tidak mungkin lebih baik daripada Al-Qur'an. Na'ti bi khairin, kami akan datangkan, kata Allah, yang lebih baik. Otomatis yang lebih baik ya juga Quran. Gak mungkin hadis lebih baik daripada Al-Qur'an. Seperti itu pengambilan dalil yang kedua. Kemudian pengambilan dalil dari ayat tadi, terusan dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas semuanya? Faqad dallat ala annal ati bidzalikal khair. Siapa yang bisa mendatangkan semua kebaikan? Siapa? Allah apa Nabi Muhammad? Allah. Karena apa? Karena pastinya adalah zat yang mempunyai kekuasaan akan semua itu, wa huwal mukhtassu bil qudrah. Dan zat yang bisa mendatangkan semua kebaikan yang seperti itu adalah zat yang mempunyai kekhususan dengan kekuasaan tertentu ala jami'il khairat, untuk mengumpulkan dan mendatangkan semua kebaikan. Wa dzalika huwallahu rabbul alamin. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengambilan dalil yang ketiga. Yang keempat, dalil yang keempat, berarti Ibu nikah dalil yang ketiga. Kemudian ini dalil yang keempat. Qauluhu ta'ala, wa idza baddalna ayatan makana ayah. Apabila kami, kata Allah, mengganti ayat di tempat ayat yang lain. Nah, itu bukan ayat diganti dengan hadis. Ayat diganti dengan ayat, bukan ayat diganti dengan hadis. Haitsu asnadat tabdil ila nafsihi baddalna. Nah, bukan wa idza baddala Muhammad tapi wa idza baddalna nahnu. Asnadat tabdila ila nafsi, Allah menyandarkan tabdil pada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa ja'alahu fil ayat, dan itu pada ayat. Wa hadza aqwa adillatihi. Ini dalil paling kuat Imam Syafi'i. Kuat pendapat Imam Syafi'i. Dan memarah.
Tak batay. Masya-Allah. Tak batay dong. Masya-Allah. Kibat sekali lagi. Masya-Allah. Jadi setelah kita memaparkan dalil-dalil Imam Syafi'i, kita akan memaparkan dalil-dalil yang digunakan oleh jumhurul ulama. Qala adillatul jumhur. Dalil-dalil jumhur. Ihtajjal jumhur ala jawazi naskhil kitab bis sunnah bi'iddati adillatin. Jadi jumhurul ulama berdalil akan bolehnya kitab Al-Qur'an dinasah dengan hadis dengan beberapa dalil. Nujizuha fi ma yali. Ya, kami akan memaparkan satu persatu sebagaimana berikut. Yang pertama, naskhu ayatil wasiyah wa hiya qauluhu ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini au lil walidaini kedua orang tua ya, wal aqrabin ya. Boleh gak berwasiat? Jadi bunyi ayat ini mantuknya adalah bahwasanya diperbolehkan berwasiat pada kedua orang tua dan juga pada kerabat-kerabat yang lain. Boleh gak wasiat pada kedua orang tua? Boleh gak? Gak boleh. Ya. Gak boleh kan? Hukum yang sudah ditetapkan sekarang gak boleh kan? Wasiat pada kedua orang tua gak boleh. Apa kata Khulasul Kalam itu di halaman pertama di yang keempat tuh al-wasaya bitsulus, wasiat hanya dengan 1/3, famadunahu atau di bawah 1/3, famadunahu liman li ajnabiyin, itu orang lain bukan untuk kerabat atau orang tua. Padahal dalam ayat ini seakan-akan boleh wasiat lil walidaini wal faqad nusikhat hadhil ayat. Padahal ayat ini sudah dinasah dengan hadis al-mustafid wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis mustafid kan uningan yang mustalah hadis pada ban masyhur. Ala la wasiyata liwaris. La wasiyata liwaris. Enggak boleh berwasiat pada ahli waris. Kedua orang tua itu termasuk ahli waris. Wala nasikha illa sunnah. Dan di sini tidak ada yang menasah ayat ini melainkan hadis ini. Berarti ada ya. Ini dalil jumhur. Berarti karena ini sudah ada naskhul Quran bis sunnah, berarti naskhul Quran bis sunnah ini ada dan boleh. Kalau tidak boleh pasti tidak ada. Ini dalil yang pertama. Kemudian berarti dalil jumhur ini merujuk ke kenyataan. Dalil yang kedua, naskhul jildi. Al-jaldi atau jaldi? Jildi. Atau jaldi? Itu jalda. Jildi. Ini kayak kalau dari kolek nikah, ma jilid nikah. Ini kolek bulan nikah, sepecot nikah kolek. Naskhul jild an as-sayyib al-muhsan. Sayyib ni kasar. Sayyib itu janda ya. Al-muhsan yang sudah mempunyai suami. Atau laki-laki yang sudah punya istri tapi masih zina. Fi qouli ta'ala az-zaniyatu waz-zani ya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Muhsan berarti siapa muhsan? Iya, yang sudah punya suami atau istri. Berarti seakan-akan masuk gak? Az-zaniyatu waz-zani itu kan umum. Orang laki-laki dan perempuan yang zina, muhsan atau ghair muhsan, yang sudah berkeluarga atau yang belum, maka sanksinya adalah dijilid mi'ata jaldah dengan 100 kali dicambuk ya. Berarti pada hakikatnya mun orang muhsan ni kamun ki azina edar mah ijilid napa rajam. Rajam. Berarti ini dinasah. Wala musqita lidzalika illa fi'luhu. Padahal ketika ada laki-laki atau ada orang sudah berkeluarga tapi masih zina, itu dirajam. Seperti itu Subai'ah al-Aslamiyah itu. Perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia zina, mengaku berzina di hadapan Nabi, tapi oleh Nabi
dirajam. Fa umira biha farujiman. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk dirajam. Akhirnya dirajam. Setelah dirajam, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah debu. Lakanat apa? Qattabat namanya al makna qattabat taubatan law kusimat ala ahlil Madinah lawasi'athum. Lain bini nikah saya rajam ke ibu nikah atau pun le to beda orang bini nikah mun itu ka sakapinah ahli Madinah satu sakapi orang Madinah tu sakapi pah to beda orang bini ke tu lawasi'athum cukup trin raja na to beda Subai'ah al-Aslamiyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Subai'ah ini melakukan zina oleh Nabi tidak dicambuk tapi dirajam. Bagaimana tuh? Dalam Al-Qur'an az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid. Dinasah dengan fi'luhu sallallahu alaihi wasallam haitsu amara birrajmi faqat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk menjilid tapi merajam. Berarti di sini ada Al-Qur'an dinasah dengan hadis. Dalil selanjutnya jim wa qalu jumhur innama warada fil kitab aw sunnah kullahu hukmullahi ta'ala. Jumhur berkata semua yang ada dalam Al-Qur'an dan semua yang ada di hadis-hadis Nabi semuanya itu adalah hukum Allah. Wa min indihi semuanya dari Allah. Wa in ikhtalafal asma. Kalau dari Allah langsung berarti Al-Qur'an ya. Kalau dari Nabi hadis. Tapi pada hakikatnya intinya adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah taala yaqul karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu. Dan bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajabu dan jumhurul ulama menanggapi dalil-dalil Imam Syafi'i. Amma istadalla bihi Syafi'i rahimahullah bi annahu istidlalun ghairu wadih. Enggak jelas dalil-dalil Imam Syafi'i cek pun jumhur tak jelas itu. Tak jelas. Berbeda sampean tak jelas, kurang jelas. Arti pada sampean benar sampean menjumhur. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Lah ngantang arak tenarak ke Imam Syafi'i nah. Ghairu wadih, tak jelas kan. Mak ghairu wadih karena dari Imam Syafi'i na'ti bi khairin. Masa hadis lebih baik daripada Al-Qur'an? Enggak mungkin. Pastinya yang lebih baik dari Al-Qur'an ya pasti Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an. Bukan hadis. Nah. Kata Imam Syafi'i. Tapi ditanggapi oleh jumhur yang dimaksud lebih baik itu bukan melihat hadisnya yang lebih baik, Al-Qur'annya bukan seperti itu. Tapi gimana? Li'annal khairiyya innama takunu bainal ahkam. Yang lebih baik mah kandungannya, kandungan hukumnya. Ya, bukan melihat dari zat dari Al-Qur'an atau zat dari hadis, tapi melihat dari hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an atau hadis. Ya, jadi hukum ini dinasah dengan hukum ini. Bukan Al-Qur'annya yang dipermasalahkan tapi hukumnya. Innama takunu bainal ahkam fayakunul hukmun nasikh khairan minal hukmil mansukh. Jadi bukan hadisnya yang lebih baik daripada Al-Qur'an tapi hukum yang di bawah hadis itu yang lebih baik dari hukum yang dimansukh. Bihasabi ma alimallahu min istimalihi ala masalihil ibadi bihasabi awqatiha wa mulabasatiha. Jadi semua kebaikan itu mandang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum ini lebih cocok untuk zaman ini kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dirubah. Ya, hukum ini lebih baik untuk zaman ini kata Allah Subhanahu wa taala sehingga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dari na'ti bi khairin.
Terus wala makna li ayyakuna lafdzul ayah khairan min lafzi ayatin ukhra. Enggak ada artinya ayat ini lebih baik daripada ayat ini. Wa idza kana al-amru kadzalik, kalau memang seperti itu, fal madaru ala ayyakuna al-hukmun nasikh khairan minal mansukh ayyan kana an-nasikh Qur'an. Maka intinya adalah hukum nasikh yang lebih baik dari hukum mansukh. Ayyan kana, bagaimanapun juga dharma baik nasikhnya Quran atau sunnah, li'annal kulla tasyri'ul hakim al-alim, karena semua itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lebih kuat pendapatnya siapa? Jumhur. Wa min huna yatarajjah ra'yul jumhur. Dari ini semua kita bisa mengatakan bahwasanya yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhur al ulama.